Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar pemirsa hari ini di rumah? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di program kita, program kebanggaan kita yaitu UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Sebelum kita memulai, kita akan melihat dulu nih program minggu lalu kita membahas mengenai program sarjana yaitu biologi dan gizi dan membahas mengenai buaya yang lepas nih. Nah, kita hari ini juga nggak kalah seru karena kalau yang minggu lalu kita udah ngebahas buaya lepas, apakah hari ini ada sesuatu yang lebih seru? Nah, sebelum kita memulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raja Ilham Ramizan Faris yang hari ini akan memandu dalam program UIB Edu Talks selama 1 jam ke depan. Baik, sebelum kita memulai, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa hari ini. Tapi sebelum kita mengenalkan ke bintang tamu kita hari ini, kita akan membahas mengenai mengintip keseruan program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa kompeten di bidangnya dan juga narasumber kita yang berpengalaman yang tentunya adalah mahasiswa itu sendiri. Kita boleh kita boleh sambut saja ke Miss Lail selaku Kepala Program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Miss Lail Badrah Zaki, SPD MPD. Halo Miss Lail, boleh kita sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah? Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Lail Badrah Zaki. Saya salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Internasional Batam. Saat ini saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Salam kenal semuanya. Salam kenal Miss Lail. Baik, kita juga ada kedatangan narasumber kita yang luar biasa nih, Kak Reisa Vita Intan. Boleh Kak Reisa silakan untuk perkenalan diri. Selamat siang semuanya, saya Reisa Vita Intan, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Internasional Batam. Oke, salam kenal Kak Vita, luar biasa. Kita akan hari ini membahas mengenai topik-topik yang menarik tentang pendidikan bahasa Inggris dan mungkin akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman, apakah pendidikan bahasa Inggris atau lulusan pendidikan bahasa Inggris ini akan menjadi guru, tidak berkembang pada jurusan yang ia ampuh. Baik, kita mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya Miss Lail. Kita ke pertanyaan, apa yang menjadi tantangan terbesar nih dalam menyiapkan mahasiswa PBI agar siap menghadapi dunia kerja yang global? Oke, mungkin salah satu hal yang perlu kita awali pembahasan yaitu adalah kalau orang ngomongin pendidikan bahasa Inggris nih, pasti takutnya adalah di bahasanya. Sering teman-teman itu ngerasa, oh saya nggak ready dengan bahasa Inggris, makanya tidak mengambil pendidikan bahasa Inggris, tapi punya ketertarikan. Jadi sebuah tantangan terbesar itu adalah bagaimana kami bisa memberikan praktek juga pengetahuan tentang bahasanya. Dari sisi praktek bahasa Inggrisnya, kemampuan speaking, listening, dan readingnya, sehingga mereka memang benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi Miss Lail, kalau kita bisa ambil kesimpulan, apakah ini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ini harus bisa bahasa Inggris gitu Miss? Oke, kalau ketika teman-teman akan mengambil di jurusan pendidikan bahasa Inggris pertama kali, mungkin tidak ada kewajiban harus bisa, misalnya TOEFL-nya harus 500 misalnya, atau harus bisa cuap-cuap bahasa Inggrisnya itu lancar seperti native speaker. Pastinya tidak teman-teman. Ketika Anda punya ketertarikan ini mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian mungkin punya tendensi suka belajar bahasa, itu sudah cukup kalau buat kami. Kenapa? Di awal semester 1, 2, dan 3 teman-teman, itu kita mengajarkan semua skill bahasa. Dari kemampuan speaking, listening, reading, writing, pronunciation, dengan segala prakteknya. Jadi harusnya tidak menjadi sebuah ketakutan berhubungan dengan keterampilan bahasa Inggris. Kemudian juga kita punya banyak praktek nih, ketemu dengan misalnya teman-teman dari luar negeri, kemudian juga punya kegiatan-kegiatan internasional yang ada di UIB, yang teman-teman bisa praktis bahasa Inggrisnya. Walaupun nanti tetap ya, lulusan kita itu harus punya standar kemampuan bahasa Inggrisnya, spoken atau written. Kemudian kalau TOEFL ya, kalian harus lulus dengan TOEFL nanti 500. Tapi itu bukan di semester 1 atau 2, pastinya sebelum lulus teman-teman memenuhi standar. Artinya apa? Kamu bisa belajar dulu nih semester 1, 2, 3, nanti 4,
improve lagi, 5-6 kamu internship juga pasti improve lagi. So you got a lot of time actually. Oke, berarti Miss ini sangat-sangat beginner friendly ya bagi teman-teman yang sangat-sangat minat belajar tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan terbesar ini udah pasti kita ada kaitannya dengan motivasi nih Miss. Nah, mungkin Miss bisa spill nih motivasi apa sih yang mungkin kita ini harus pegang dulu gitu. Oke. Satu, sebelum masuk pendidikan bahasa Inggris banyak nih macam-macam. Ada yang karena suka bahasa, ada juga yang karena pengen jadi guru. Ada juga yang sebenarnya dia tidak suka jadi guru, bukan tidak suka, mungkin tidak berencana untuk menjadi guru, tapi pengen jadi translator misalnya. Atau kalau saya ada interview beberapa siswa itu, saya pengen kerja di perusahaan asing, Miss, mereka bilang seperti itu. Jadi mungkin motivasi pertama ya, apakah kamu punya minat bahasa dulu. Yang kedua, apakah kamu punya, yang kedua minat adalah pengen jadi guru atau pengen menjadi profil-profil lulusan dari pendidikan bahasa Inggris. Karena kita punya profil itu bukan cuma jadi guru bahasa Inggris ya, tapi juga bisa jadi seorang penerjemah lisan atau bahasa, bisa jadi content creator untuk pembelajaran bahasa Inggris online. Satu lagi itu adalah pengajar BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing, yang teman-teman bisa mengajar bahasa Indonesia ini untuk orang asing. Nah, kebanyakan itu ngajarnya itu di luar negeri, misalnya di Thailand atau di Kedubes dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Berarti kita dapat ambil kesimpulan kalau pendidikan bahasa Inggris ini tidak hanya di sektor pendidikan saja, tetapi bisa jadi tadi content creator ya, Miss ya, dan juga berbagai macam lainnya. Baik, kita lanjut nih mungkin ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada kesinambungan nih, Ce. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kak Vita, kalau Kak Vita sendiri apa yang menjadi alasan utama Kak Vita memilih bahasa Inggris? Apakah memilih program sarjana bahasa Inggris? Apakah memang karena tadi dengan benefit-benefit yang tidak hanya sebagai guru saja, atau Kak Vita melihat dari perspektif lain gitu? Ya, menurut saya punya banyak alasan untuk memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tentunya saya melihat sangat besar peluang untuk peluang kerjaan sangat luas di pendidikan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini kan bahasa internasional ya, bahasa global yang digunakan di seluruh negara. Jadi saya lulusan pendidikan bahasa Inggris itu bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, atau bisa menjadi content writer, atau juga bisa bekerja di perusahaan multinasional. Nah, gak cuman guru, jurusan pendidikan bahasa Inggris ini juga kita diajarkan bukan cuma bahasa, tapi diajarkan bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya berbicara, seperti itu. Dan juga karena saya ingin menjadi guru ya, saya pengen menginspirasi lebih banyak orang agar saya bisa memberikan ilmu saya kepada orang gitu. Berbicara soal motivasi, kita spesifik dari kapan nih kalau boleh tahu kakak memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi guru dan memasuki salah satu program sarjana di UIB, itu pendidikan bahasa Inggris? Sebenarnya saya dari awal motivasi saya itu karena saya udah terjun langsung ke pendidikan bahasa Inggris, dari situ motivasi saya ingin menjadi guru itu muncul. Oh, jadi karena melihat anak-anak yang luar biasa yang pengen belajar, dan kakaknya juga ngerasa ingin bermanfaat untuk orang lain ya, begitu? Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Miss Leil. Nah Miss, kalau kita lihat nih perkembangan profil lulusan PBI dari tahun ke tahun itu, apakah bisa dibandingkan atau ada peningkatan signifikan? Tadi Miss Leil juga kayaknya ada spill dikit mengenai pendidikan bahasa Inggris, program sarjana pendidikan bahasa Inggris itu tidak terpatok dengan guru saja. Boleh Miss dijelaskan? Oke. Nah, mungkin tadi balik ke cerita tadi ya, lulusan kita itu kebanyakan asumsinya ada jadi guru gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau sudah punya basic bahasa Inggris, kemudian ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris akan bervariasi. Tadi Vita juga udah bilang. Nah, di awal kurikulum kita di tahun 2017 itu memang kita fokusnya dalam menghasilkan lulusan dengan pekerjaan adalah guru. Kemudian kita analisa lagi nih, kalau kurikulum kan ada reviewnya, ada revisinya. Nah, kemudian kita revisi di tahun 2020, kita lihat lagi perkembangan kebutuhan marketnya di kota kita, kota Batam khususnya, atau di Kepri itu seperti apa. Nah, berdasarkan analisa yang kami lakukan, ternyata
peluang pekerjaan itu bukan cuma guru saja, itu pastinya karena lulusan pendidikan bahasa Inggris pasti jadi guru. Tapi juga dibutuhkan nih orang-orang yang bisa bekerja sebagai penerjemah lisan maupun tulisan, karena di beberapa perusahaan yang kami datangi memang dibutuhkan untuk mentranslate dokumen ataukah untuk nanti mereka meeting dengan klien, mentranslate antara bosnya dengan kliennya. Oke, nah satu hal lagi yang baru juga yang kami dapat itu ketika kami bekerja sama ini dengan mitra dari Thailand. Nah di sana ketemu kebutuhan adalah pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Karena ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, pasti kita tidak punya bahasa penghubungnya selain bahasa Inggris. Nah kalau di Indonesia yang bisa mengajarkan BIPA ini itu hanya 2, teman-teman lulusan dari pendidikan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah kebetulan di tahun 2018 di UIB kita punya program Dharma Siswa namanya. Program ini mahasiswa asing dari seluruh dunia. Kebetulan ada waktu itu ada 4 orang, mereka belajar 1 tahun bahasa Indonesia di UIB. Nah itu yang kita awalnya inisiasi kita menjadikan salah satu profil lulus adalah pengajar bahasa Indonesia. Dan kalau di Batam banyak ya orang asing ya, dan mereka ternyata wajib untuk ikut kelas bahasa. Kelas bahasa Indonesia, pengantar bahasa Indonesia. Nah itu kita dapat dari beberapa kali kita ada pelatihan mengajar bahasa Indonesia di beberapa perusahaan yang di Kota Batam. Sehingga kami berpikir ya lulusan kami juga harusnya bisa memenuhi kebutuhan market seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang tidak hanya stereotipnya kita ubah nih dari bukan hanya belajar di sekolah atau mengajar di sekolah, tetapi mengajar di perusahaan. Bisa yang mungkin bisa kita bilang notabene gajinya lebih besar ya, Miss? Well, we can say Okay, siap. Maybe. Jadi sekali lagi fokus kita bukan hanya sekedar di guru tadi, tapi berkembang, dan juga ini katanya content creator juga ada ya, Miss? Bisa. Nah, kalau content creator itu spesifiknya gimana, Miss? Apakah dia yang menjadi talentnya dia yang segala macam, atau dia yang menjadi penghubung antara content creator yang A dengan kalau bisa kita bilang KOL spesialis gitu. Oke. Nah ini baik lagi ya, tadi revisi kurikulum ya, di tahun kurikulum yang pertama kita masih punya namanya Computer Assisted Language Learning. Bagaimana kita menggunakan komputer untuk belajar atau mengajar. Nah berkembang nih setelah COVID, kita belajar tentang online learning, kita belajar lagi tentang bagaimana distance learning dan lain sebagainya, maka muncullah beberapa pembelajaran menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu menjadikan kita beradaptasi dan mencoba untuk berinovasi. Jadi kita sekarang punya mata kuliah namanya itu ICT Based Instructional Design. Bagaimana kita benar-benar di kelas memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mampu berkarya. Berkaryanya apa? Satu, mereka mampu mendesain pembelajaran itu dalam bentuk digital learning. Sehingga nanti mereka bukan hanya bisa kerja jadi guru di sekolah, atau hanya guru saja, tapi mereka juga bisa membuat usaha sendiri, mungkin menjadi seorang content creator, atau misalnya mereka bisa juga either mereka menjadi talent atau menjadi seorang desainnya untuk sebuah pembelajaran online. Oke, Gitu. berarti kita bisa dibilang mereka bisa membuat silabus atau pembelajaran sendiri ya, misalnya dengan video, dengan bagaimana cara mereka untuk merangkum dari apa aja mereka dapat dari program pendidikan bahasa Inggris ini. Oke, kita sudah ngebahas mengenai pendidikannya secara detail. Kita mau tahu nih dari kakaknya, Kak Vita. Kak, sebelumnya apakah pernah ikut salah satu kegiatan yang ada di internasional nih gitu, yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris? Ya, saya pernah mengikuti kegiatan internasional ke Korea Selatan. Saya di sana di Hambat National University, Daejeon, berbeda dari Seoul ya, agak 2 jam dari Seoul lah. Di sana saya 4 bulan dan saya menemui banyak teman dari berbagai negara, dan juga di sana saya mengajar BIPA seperti yang misalnya bilang bahasa Indonesia penutur asing, dan itu lumayan peminatnya banyak, sekitar 15 orang ada yang dari Mongolia, ada yang dari Kirgistan, Kazakhstan, Rusia, China, dan banyak lagi. Ya, di situ selama 4 bulan saya. Oh, 4 bulan berarti 1 semester ya, Kak? Iya. Nah, tentunya ketika Kakak ada di Korea itu ada mengalami hari-hari yang kita bisa bilang kayak bad day lah ya kan. Nah, kira-kira Kak, apa yang menjadi tantangan atau hari-hari yang sekiranya kurang mengenakan nih Kak? Entah mungkin karena susah untuk beradaptasi dan segala macam, Kak.
Tantangan yang terbesarnya itu adalah kendala bahasa. Oh, ya. Karena orang Korea itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi saya untuk conversation sehari-hari itu dengan orang sana itu sangat sulit. Karena ya itu tadi mereka nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Walaupun saya sendiri diajarkan dalam bahasa Korea, tapi saya masih sulit memahami logat mereka, slang mereka, dan juga pembicaraan mereka itu kadang terlalu cepat. Mereka itu ngomongnya cepat banget, jadi kadang saya sulit sih untuk memahami itu. Nah, dan juga saya perbedaan budayanya. Tentunya kita setiap kota aja tentunya beda budayanya kan, apalagi udah keluar negeri, udah jauh gitu. Nah, perbedaan budaya di sana tuh gaya hidupnya, terus juga budaya seperti mereka lebih menghormati yang lebih dewasa, itu cara ngomongnya aja udah beda gitu. Dan juga yang kendala yang terbesar itu adalah homesick. Oh, yes. Homesick ya. Kalau di sana itu pasti kita rindu sama keluarga, rindu sama teman-teman yang di Batam kan. Nah, jadi selama saya itu saya sedih, kadang nangis sendiri di kamar. Terus nah, yang paling besar lagi ini ada makanan. Karena kita lidahnya Indonesia banget. Saya setiap hari di sana makan kimchi. Jadi kalau saya dingin-dingin nih, aduh dingin-dingin pengen makan bakso kayaknya enak banget kan. Saya datang tuh ke convenience store terdekat, saya makan ramyeon. Oke. Iya. Jadi itu kayak udahlah mengobati sedikit. Mengobati sedikit aja. Iya. Luar biasa nih Kak, pengalaman dari Korea yang mungkin kita bisa bilang susah beradaptasi, yang homesick tentunya, belum lagi perbedaan budaya dan bahasa, dan tentunya ada hal-hal yang sedikit kita bisa bilang culture shock ya, kalau sekarang bilangnya culture shock. Nah, kita akan ngebahas lagi nih Kak mengenai Korea tentunya, dan kita masih kepo nih, Kakak di Korea ngapain aja selama 4 bulan ini tadi. Tapi sebelum kita tanya lagi, kita akan jeda pariwara dulu. Teman-teman yang ada di rumah, pemirsa sekalian, jangan lupa tetap setia di program ini. Terima kasih. Mas UI. Aduh. Kamu apa? Kamu apa? Gue mau daftar gizi WIB lu. Oh, gue mau daftar biologi WIB. Bukan ada biologinya. Lu ngapain daftar biologi? Kan udah dapat beasiswa penuhnya lah. Lo pasti juga mau kan? Iya sih. Nih ya, nggak usah nyia-nyiain kesempatan ini. Kalau kita daftar gizi WIB, biologi WIB, kita free biaya SKS, biaya uang gedung. Udah, ringan beban orang tua. Wah iya. Apalagi dapat rekomendasi dari guru BK. Jadi bebas biaya pendaftaran. Ya udah, nunggu apa lagi? Ayo. Wah ayo. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Internasional Batam yang mengikuti program 3+2 di Mingxi University of Technology, Taiwan. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisanto. Perkenalkan nama saya Riki. Dan nama saya Bayu. Nama saya Juli. Dan nama saya Jenny Alfiana. Dan saya Sutia. Jadi kami bertiga di sini mengambil program studi desain komunikasi visual, dan kalian? Department Business and Administration. Jadi program 3+2 adalah program kerjasama dari MCUT dengan universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studinya selama 3 tahun di Indonesia dan melanjutkan S2-nya selama 2 tahun di MCUT. So, dalam 5 tahun, kalian bisa menyelesaikan 2 gelar, yaitu S1 dan S2. Jadi, tunggu apa lagi?
MCUT, rumahmu di Taiwan. Hai, gua Doni. Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun. Setelah lulus sekolah, ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, kamu tuh bisa naik pangkat. Aku kuliah dulu, Pak. Di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya. Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya. Baik pemirsa, kembali lagi di program UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Nah, kita tadi udah ngebahas mengenai Korea dan juga jujur aku ada interest nih di Korea-Koreaan gitu. Aku mau nanya lagi ke Kak Vita. Tadi Kak Vita udah ngebahas mengenai makanan. Aku juga kepo nih, kalau di Itaewon itu apakah makanannya enak Kak? Atau kalau Itaewon tuh seperti apa sih Kak? Karena jujur aku tuh pengen tahu nih tentang Itaewon gitu. Oh, kalau di Taiwan sih lebih kebanyakan di sana makanan halal. Ya. Tapi saya jarang ke Taiwan sih, saya seringnya ke Myeongdong. Myeongdong itu juga tempat kuliner yang paling besar di Korea. Di sana banyak makanan khas Korea. Kamu mau cari apa aja di Myeongdong itu ada kalau makanan khas Koreanya. Dan juga kalau di Korea itu susah untuk menemukan makanan yang halal, apalagi saya Muslim kan, jadi itu susah banget karena di sana kebanyakan non Muslim. Itu sih. Oke, siap. Oke Kak, baik kita tampaknya sudah terhubung nih dengan salah satu. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ini sudah terhubung nih ke salah satu alumni kita dari pendidikan bahasa Inggris yang juga udah banyak banget nih portofolionya. Kita boleh langsung saja sambut kepada Kak Raihan. Kak Raihan gimana? Apakah sudah terhubung dengan kami? Halo Kak Raihan. Oke. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya? Oke. Tampaknya Kak Raihan masih menghubungkan nih dengan kita yang ada di studio. Kita lanjut saja nih. Kak, kan tadi Kakak udah berbicara soal Itaewon. Oh, udah kembali nih. Kita langsung saja sambut lagi. Halo Kak Raihan. Halo Kak, apakah sudah terhubung dengan kami yang ada di studio? Oke. Tampaknya masih proses nih. Oke. Maaf ya pemirsa sekalian, Kak, kita lanjut ya ke Itaewon. Aku masih kepo banget nih soal Itaewon, nggak apa-apa ya? Nah Kak, kalau di Itaewon itu segambaran Kakak kan ini istilahnya udah di Koreanya nih kan? Udah di Koreanya, otomatis kalau di Itaewon itu Kakak ngerasa apakah Itaewon itu bisa mengobati rasa rindu Kakak nih di Batam, di Korea, kayak istilahnya Batamnya Korea gitu, apa gimana? Oh, kalau di sana saya nggak merasain itu sih, karena memang benar-benar beda Batam dan Korea itu. Jadi saya merasa di sana ya Korea, enjoy Korean. Gitu. Oh, kalau di sana Kakak lebih memikirkan gimana cara Kakak itu untuk mengenyam pendidikan dengan budaya yang berbeda nih dengan di sini gitu, bener Kak? Yeah. Oke. Kak, oke. Kita tampaknya sudah terhubung kembali nih dengan Kak Raihan. Halo Kak Raihan. Apakah sudah terhubung dengan kami? Halo, gimana? Halo Kak Raihan, apakah sudah bisa
mendengar suara kami yang ada di studio? Sudah. Baik, Sudah. Kita Sudah. Gimana, aman nggak? Halo, Kak Raihan, gimana? Oke, ini tampaknya aman. masih dalam kendala. Oke. Baik, Kak, setelah 4 bulan di sana, Kakak mendapatkan apa aja nih Kak kira-kira? Tentunya saya mendapatkan banyak pengalaman ya. Saya bertemu dengan teman-teman yang dari internasional, yang dari Mongolia, dari Kazakhstan, Kyrgyzstan. Dan mereka itu sangat fun dan juga care. Kalau kita homesick misalnya, mereka datang, kamu kenapa gitu, jangan nangis sambil dipeluk gitu. Jadi saya tentunya banyak dapat sahabat di sana, dan juga saya di sana juga jalan-jalan. Saya banyak jalan-jalan di Korea itu ke Nami Island, ke Gyeongbokgung Palace, ke Myeongdong, ke Namsan Tower yang tempat syutingnya drakor-drakor gitu. Baik Kak, oke. Kita tampaknya sudah kembali lagi nih dengan Kak Raihan. Kak Raihan gimana? Apakah sudah dengan kami di studio? Dengar suara saya? Halo Kak. Halo. Ini ya. Oke. Halo Kak, gimana kabarnya Kak hari ini Kak? Gila, baik banget. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak, kita kenalan dulu kali ya dengan pemirsa yang ada di rumah. Ini kita belum kenalan nih sama Kak Raihan, karena kan tadi udah aku spill dikit nih, Kak Raihan itu salah satu alumni yang dari program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Boleh kali Kak Raihan untuk kenalan sama pemirsa yang di rumah, boleh juga kasih tahu apa aja yang pernah kegiatan apa saja yang pernah diikuti di UIB gitu, dan bagaimana cara UIB itu untuk nge-support Kak Raihan untuk sampai di tahap sekarang nih Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raihan, biasa dipanggil Ray. Aku alumni S1-nya di UIB, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Bahasa Inggris Magister S2 di Universitas Negeri Jakarta. Kalau ditanya kegiatannya apa, ada dosen saya di situ, ya pasti udah tahu banget lah ya. Banyak banget ya, karena nggak tahu ya mau di-spill dari mana satu, cuman mungkin ada beberapa yang saya highlight, yang saya rasa itu momen yang mungkin salah satu berkesan di saya. Yang pertama adalah saya mengikuti program kampus Merdeka seperti Kampus Ngajar, MSIB, dan pertukaran mahasiswa Merdeka ke Bali, dan melakukan internship di Thailand selama 1 bulan, dan beberapa program-program lomba nasional yang saya pernah ikut, seperti itu. Dan kalau bagaimana kalau menurut saya dari fakultas saya sendiri sangat memfasilitasi saya bagaimana proses saya berjuang jadi dari nol menjadi sampai ke titik sekarang itu banyak banget, mulai dari bimbingan dari Bapak Ibu dosen, terus lingkungan yang positif, dan yang pastinya adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan dari UIB itu sangat ngebantu saya untuk mencapai hal yang sekarang, yang salah satunya adalah saya bisa menjadi award di LPDP karena dukungan juga dari Bapak Ibu dosen yang selalu memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menunjukkan minat dan bakat saya. Seperti itu. Oke, luar biasa nih Kak Ray tadi. Kalau aku bisa simpulkan nih Kak Ray tadi ada juga ikut MBKM, ada mendapatkan LPDP, ada juga global internship ke Thailand nih Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong soal MBKM nih, aku juga kepo nih Kak. Kakak katanya tuh pernah mengajar di salah satu desa yang terpencil nih Kak. Boleh dong spill ke pemirsa itu gimana sih Kak perjuangan Kakak waktu mengajar itu Kak? Karena waktu aku lihat di Instagram Kakak tuh sangat-sangat inspiratif banget nih Kak. Itu program MBKM pertama aku ya di semester 4 setahu aku daftarnya. Prosesnya ya kita nggak terlalu susah ya, karena cukup melengkapi pemberkasan. Jadi setelah berjalan proses magang tersebut di desa itu selama 6 bulan, itu di desa Belak. Nah, desanya tuh nggak jauh dari Tanjung Balai Karimun ya, dari tempat saya tempat tinggal. Itu sekitar 1,5 jam lah ya kalau misalnya kita naik
sampan atau pompong ya kalau orang Melayu bilangnya ya. Kalau selama 6 bulan saya di sana jujur itu salah satu hal yang palingnya mungkin momen yang saya benar-benar berkontribusi ya dalam dunia pendidikan. Bagaimana saya merasakan guru-guru di desa berjalan kaki ya di tengah hutan, di bagaimana jalannya itu nggak ada aspal, lumpur, dan benar-benar nggak, dan susah koneksi jaringan. Dan bahkan saya juga sambil kuliah pada saat itu, dan syukurnya memang teman-teman dan Bapak Ibu dosen sangat mengerti kondisi saya, jadi beberapa hal saya dipermudahkan. Cuma selama mengajar di desa saya juga banyak belajar ya bagaimana sistem kurikulum itu begitu penting dan metode pembelajaran atau lesson plan itu begitu penting ya untuk diterapkan ketika sesi kelas atau sesi pengajaran ya. Dan mungkin di situ saya juga dididik ya untuk lebih tangguh dan lebih mandiri menjadi seorang guru dan lebih sabar menghadapi siswa-siswa, karena yang saya ajarkan adalah siswa SD yang benar-benar mungkin saya di zaman saya ketika saya menjadi siswa itu kurikulumnya berbeda dengan kurikulum yang sekarang ya. Dulu saya masih KTSP atau kurikulum 2013, namun ketika saya menjadi seorang guru di satu desa dengan beradaptasi dengan kurikulum merdeka ternyata banyak tantangannya juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kak, luar biasa. Oke, setelah Kakak melakukan kampus mengajar ini Kakak juga melanjutkan nih PMM ke salah satu universitas di Bali nih Kak. Kalau kita bisa spill lagi nih Kak, kira-kira keseruan apa aja sih Kak yang Kakak dapat di sana, selain kalau kata orang kan PMM itu kan jalan-jalan kan Kak. Selain jalan-jalan nih Kak, Kakak kan di kampusnya itu seperti apa nih pengajarannya yang bisa kita ambil, dan bagaimana UIB itu sangat-sangat mendukung, mensupport sehingga Kakak bisa mendapatkan di PMM tersebut. Oke, yang pertama PMM ini merupakan kepanjangan dari pertukaran mahasiswa merdeka yang mana memberikan kesempatan 1 semester teman-teman belajar ke kampus-kampus negeri atau swasta yang di Indonesia. Mungkin teman-teman yang ada kampus impian yang pengen ditujukan ya, ini adalah salah satu program terbest ya untuk bisa teman-teman coba. Yang kedua, apa sih yang saya dapat dari, pertama adalah saya kan diterimanya di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali ya. Setahu saya itu Bali itu di Bulelengnya, bukan di Denpasar. Apa sih kegiatan yang saya dapat? Pertama adalah ada namanya pertukaran budaya. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi teman-teman berkesempatan untuk belajar budaya, namanya modul Nusantara. Teman-teman bisa belajar budaya Bali, adat istiadat Bali, bagaimana menggunakan pakaian adat Bali, dan teman-teman juga bisa explore. Kalau program ini jujur saya eksplornya itu teman-teman gratis banget, gratis karena itu ditanggung semua, di cover sama pemerintah dari biaya hidup, terus UKT dan beberapa biaya itu di cover sama pemerintah. Yang paling saya senang adalah dari program ini saya ketemu dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bukan hanya belajar tentang budaya Bali, tapi kita juga sharing ya tentang budaya, tentang dulu teman saya itu dari Jayapura, dari NTT, dari Papua, dari Kalimantan, dari Makassar. Jadi teman-teman bisa juga belajar bahasa dari mereka, bahasa Makassar seperti apa, budaya Makassar seperti apa. Begitu pula dari teman-teman Papua, itu kita ada juga salah satu bagian yang mana di modul Nusantara kita ada satu malam, saya lupa nama malamnya apa, itu emang udah jadi bagian dari modul Nusantara ya. Jadi di malam itu teman-teman bisa ya sharing budaya gitu, teman-teman bertukar kado, bertukar impian seperti itu. Baik. Oke Kak, berarti Kakak selama di PMM itu tidak hanya belajar mengenai yang ada di kampus saja Kak, tetapi juga Kakak bertukar budaya nih, dan Kakak mendapatkan budaya baru dan belajar budaya baru ya kan Kak? Oke. Baik. Kita lanjut saja nih Kak ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Kakak juga pernah kalau saya tidak salah nih Kak, Kakak mengikuti salah satu global internship yang ada di Thailand nih Kak. Benar? Benar. Oke. Kalau kita ke negeri orang itu udah pasti ada namanya culture shock nih Kak. Nah Kakak pernah nggak sih ngerasa culture shock atau merasa ada tantangan besar nih yang Kakak hadapin selama hari-hari yang ada Kakak mengikuti global internship yang ada di Thailand itu Kak? Untuk culture shock tuh pasti ada ya. Bahkan kita yang
pindah keluar kota aja yang masih dalam negeri pasti ada culture shock ya, apalagi keluar negeri ya. Nah untuk di Thailand, saya culture shocknya lebih ke makanan ya. Saya anak Sumatera ya pastinya sukanya makannya cabai-cabai pedas-pedas, tapi pas datang ke Thailand ternyata pedasnya tuh enggak pedas-pedas banget gitu ya. Beda dengan kita yang di Sumatera ya. Sambalnya di Batam tuh beda banget, itu yang pertama. Yang kedua pastinya ya language culture ya. Jadi kayak bagaimana kita beradaptasi dengan bahasa-bahasa Thailand, bagaimana kita, karena ya mungkin kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Saya tidak nyesal sih saya masuk pendidikan bahasa Inggris, karena kenapa? Karena bahasa Inggris meskipun kita ke beberapa negara pasti ada yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini juga sebagai komunikasi teman-teman mempermudah untuk travel atau ke luar negeri, itu yang pertama. Jadi karena saya sudah ada pegangan ketika saya ke luar negeri, apalagi ke Thailand, itu udah alhamdulillah itu bisa jadi pembantu buat saya. Yang kedua, yang ketiga mungkin saya dapat kaget aja sih dalam sistem pembelajaran di sana, metode-metode pembelajaran, tapi nggak apa-apa sih, mungkin itu jadi tantangan buat saya, tapi itu juga sekaligus jadi insight baru buat saya, ilmu baru buat saya, seperti itu. Oke Kak, kita udah ngebahas mengenai ini Kak, mengenai tantangan terbesar Kakak. Kita coba mau nanya, apakah ada hal lucu Kak selama di Thailand gitu? Atau mungkin Kakak ngerasa ini adalah sesuatu yang tidak terlupakan gitu? Oke, sesuatu yang tidak terlupakan ya. Oke, mungkin yang saya benar-benar yang bikin saya terharu adalah ketika siswa dan siswi saya di akhir saya mau pulang, mereka memberikan sambutan seperti, jujur saya tidak pernah mengajarinya, tapi mereka belajar secara mandiri itu. Jadi teman-teman siswa-siswi saya dari Thailand itu nampilin tari saman pada saat itu. Dan ada yang beberapa juga yang berpidato bahasa Indonesia. Jadi ada juga beberapa siswa itu belajar sama saya, dan saya pikir itu belajarnya ya cuman untuk ikatan skill. Ternyata juga ditampilin ketika saya pas mau pulang, dan itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Dan mungkin yang salah satu yang sangat saya ingat adalah ketika saya berhasil men-sharing ilmu saya, membagi ilmu saya, seperti saya mengajari BIPA pada saat itu dari bahasa itu, dan dalam waktu 1 bulan siswa dan siswi saya itu sangat bisa menerapkan apa yang telah saya ajarkan. Jadi itu salah satu mungkin hal achievement juga bagi saya seorang guru seperti itu. Oke, baik Kak. Kalau untuk tadi Kakak ngebahas ada juga mengenai pidato nih Kak. Boleh kali Kak di-spill isi pidatonya apa sih Kak, mengenai terima kasih atas pengajaran Kakak Kak terhadap pengajaran ya Kakak dari murid Kakak, atau gimana nih Kak? Jadi pidato itu isinya tuh lebih ucapan terima kasih pas ya, ucapan terima kasih bagaimana dari awal siswa tersebut sangat tidak percaya diri berbicara bahasa Indonesia, berbicara bahasa Inggris, sekarang jauh lebih pede. Meskipun pasti ada kekurangan yang harus diperbaiki, tetapi mereka tetap saya beritahu bahwasanya ya kekurangan juga bagian dari proses. Hal-hal itu mungkin sederhana ya, yang jarang sangat sekali diperhatikan oleh seorang guru, namun kita memberikan positif, kata-kata positif itu membuat mereka jauh lebih percaya diri. Itu pidatonya dikemas, menurut saya dikemas secara baik ya, mungkin dibimbing sama teachernya juga pada saat itu. Isinya ya ucapan terima kasih, yang saya rasakan seperti ada kasih sayang dari siswa-siswi saya yang tersampaikan melalui kata-kata tersebut. Oke, baik, luar biasa nih, ada terima kasih dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang di Thailand kepada Kakak nih Kak. Baik Kak, kita lanjut saja. Kakak selama di Thailand, Kakak apakah pernah merasakan ada ketidakpahaman mengenai bahasa yang mereka jelaskan, dan Kakak juga nggak paham nih bahasa Inggrisnya, karena kan logat atau dialeknya ini beda nih Kak? Oh, ketika pengajaran di Thailand ya? Iya, iya. Oke. Pasti ada ya. Kalau misalnya saya saat mengajar ada beberapa vocabulary yang rasanya tuh yang advance, yang sangat mereka sulit tanggapi.
Cuman itu juga jadi tantangan saya sebagai seorang guru ya, untuk menyesuaikan hal-hal tersebut. Nah, ketika saya mengetahuinya, yang saya lakukan adalah saya sebisa mungkin beradaptasi dengan menggunakan penjelasan yang basic ya, vocabulary-nya basic. Dan sekarang zaman udah canggih banget ya, apalagi kita bisa mengandalkan beberapa teknologi seperti Duolingo atau Google Translate. Jadi teman-teman juga di situ juga ada komputer, kadang juga ada handphone, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ini kakak udah melalang buana kemana-mana nih kak. Boleh dong kak tips and triknya kak, gimana supaya kami nih sebagai mahasiswa yang lagi mengenyam di UIB nih bisa nih untuk memotivasi diri agar supaya kayak kakak nih, yang kakak pernah menang LPDP, terus juga kakak salah satu global internship di Thailand, ikut PMM, dan masih banyak lagi nih kak kegiatan-kegiatan kakak yang sangat-sangat insightful gitu. Oke, untuk motivasi, saya tuh selalu ingat satu kata yang saya tanamkan adalah tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Jadi saya adalah orang juga yang belajar dari nol, yang berawal dari emang nggak ada apa-apa saya. Jadi mungkin teman-teman harus tanamkan tekad di dalam hati bahwasanya dengan teman-teman proses, dengan teman-teman semangat belajar, dengan teman-teman berkembang dari fasilitas ya seperti ini kan. Fasilitas pendidikan juga merupakan hal privilege ya, kita sebagai seorang mahasiswa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada salah kita perbaiki, kalau nggak ada yang tidak mengerti itu ditanyakan, dan apapun yang telah Tuhan berikan seperti tangan, pikiran, akal yang sehat itu dimanfaatkan sebaik mungkin, karena ya apalagi kita kan teman-teman ya pengen, pasti generasi sekarang pengen jadi orang yang sukses, pengen dapat pekerjaan yang mapan, pengen punya value terhadap diri sendiri, maka teman-teman sendiri yang ciptakan itu semua. Jadi Bapak Ibu dosen, fasilitas di kampus itu cuma jembatan teman-teman untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, yang menjalankan teman-teman sendiri. Jadi yang saya bisa kasih adalah teman-teman jangan pernah pantang menyerah, selalu semangat terus untuk berjuang, dan selalu cintailah proses ya, karena saya sangat orang yang mencintai proses. Dan mungkin teman-teman bisa ingat setiap perjalanan teman-teman menuju kesuksesan bahwasanya tidak ada jalan pintas ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan mengikuti jalan-jalan kalau misalnya tuh cheat itu kan kurang baik ya. Jadi nikmatin aja dari hal-hal dasar, nanti lama-lama tuh berkembang teman-teman. Seperti itu. Oke, luar biasa insightful banget nih tips dan trik dari Kak Raihan. Ini ada mungkin pertanyaan dari Miss Lail nih kepada Kak Raihan, boleh disampaikan saja Miss Lail? Halo Raihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss. Oke, sehat ya Raihan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Re, tadi mungkin ada pertanyaan yang kita bahas di sesi 1 tadi, mungkin tadi belum sampai ke Raihan nih. Nah, kita ditanya nih, kira-kira tantangan terbesar setelah lulus itu bagaimana sebagai lulusan pendidikan bahasa Inggris nih, Re? Nah, kira-kira profilnya kamu dapatnya apa saja dari lulusan kita? Nah, itu mungkin kalau bisa cerita. Sama satu lagi tambahannya mungkin, Re, teman-teman yang awalnya belum bisa bahasa Inggris sama sekali, ini masih yakin Rehan bagus sih bahasa Inggrisnya pas pertama masuk ya, Re ya. Kamu kan dari Karimun. Nah, gimana kalau adik-adik yang lain yang belum bisa belum bisa bahasa Inggrisnya lancar? Kira-kira bisa nggak adjust atau bisa tidak survive untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris? Nah, mungkin dari pengalaman kamu aja. Oke, baik. Ini jujur aja teman-teman ya. Apa yang saya dapat, pertama saya ingin jelaskan bagaimana apa yang saya dapat dari setelah saya lulus dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Internasional Batam. Yang pertama teman-teman, itu adalah skill ya. Skill teman-teman ya, dari public speaking, dari networking ya. Karena saya sangat bersyukur ya bergabung di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Internasional Batam, karena dosen-dosennya selalu memberikan kesempatan saya untuk mengeksplor minat dan bakat saya, dan itu sangat penting teman-teman. Jadi bukan secara akademis, tapi non akademis juga, itu yang pertama. Yang kedua adalah sertifikat bahasa Inggris, salah satunya adalah TOEFL teman-teman ya. Di pendidikan bahasa Inggris tuh ada namanya preparation TOEFL, terus kita ada diwajibkan untuk sebelum lulus tuh punya TOEFL ITP official. Nah, kenapa saya bilang sampai saat ini teman-teman?
lagi benar-benar memberikan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan opportunity yang jauh lebih besar ya, mau itu pekerjaan asing atau dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, yang ketiga yang saya rasakan adalah networking dan pengalaman kerja. Jadi saya dapat kesempatan menjadi menjadi tutor ya, dan menjadi guru-guru sampingan ya di salah-salah waktu, dan itu menambah skill saya dan menambah CV dan LinkedIn saya pertama. Dan juga di PB juga banyak program-program yang teman-teman seperti internship dalam dan luar negeri dan program-program kampus merdeka yang sangat-sangat worth it buat teman-teman coba. Dan untuk tantangan yang saya sebagai orang juga, sebagai mahasiswa S1 juga pada saat itu yang bukan langsung bisa bahasa Inggris mulai dari dasar, tantangan yang saya hadapi adalah pada saat itu adalah kurang kepercayaan diri dan emang diri sendiri lah ya pada saat itu emang nggak mau mencoba pada saat itu. Nah, cara saya menghadapinya, dan mungkin teman-teman yang pernah berada di posisi saya, survive yang terbaik adalah yang pertama adalah belajar, teman-teman ya. Belajar dan konsultasi dengan bimbingan akademik teman-teman ya. Jadi dulu saya bimbingan akademiknya ada Sir Hendra, dulu saya curhat teman-teman ya, curhat sama Sir Hendra 1 jam pada sesi pertama, beliau memberikan solusi ke saya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan pernah bolos kuliah, karena ilmu-ilmu dari Bapak Ibu dosen itu sangat ngebantu teman-teman. Apalagi saya masih ingat matkul-matkul yang sangat menunjang skill saya tuh, ada basic grammar, ada intermediate grammar, ada advanced grammar. Itu teman-teman diajari juga dari basic. Terus ada public speaking ya, saya lupa di semester berapa itu ada teman-teman. Jadi sembari teman-teman mungkin belajar dari kampus, teman-teman juga bisa tambah dengan teman-teman ikut kursus gitu teman-teman. Itu kan juga berguna ya buat teman-teman untuk meningkatin speaking teman-teman, vocabulary teman-teman, grammarnya teman-teman, dan coba untuk ekspor diri lagi teman-teman. Jadi berkonsultasi dengan atau berkonsultasi dengan beberapa dosen. Ini saya pengen ngembangin skill lagi nih di bagian public speaking. Nanti pasti ada opportunity teman-teman bisa jadi MC, bisa jadi, karena UIB itu apalagi pendidikan bahasa itu selalu ada program-program yang keren banget teman-teman, seperti program-program seminar-seminar internasional. Jadi hal-hal seperti itu bisa teman-teman manfaatkan untuk meningkatkan skill seperti itu. Oke, terima kasih Ray. Ini salah satu contoh lulusan ya yang sangat-sangat aktif. Semuanya mau diikutin ya Rehan ya, semua mau diikutin. Jadi alhamdulillahnya setelah lulus pun lanjut kerja dulu ya Ray ya. Setahun kamu kerja dulu, kemudian lulus melanjutkan studi juga dengan alasan yaitu pengen meningkatkan lagi kemampuan mengajarnya ya Ray ya. Gitu sih pertanyaan dari saya. Thank you Miss Lail. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup segmen kali ini. Mungkin bukan pertanyaan sih, lebih ke request. Boleh kali ke Kak Rehan perkenalan diri Kak, karena Kakak pernah di Thailand kan Kak? Karena aku tahu cuma Sawadee Kak aja. Jadi Kakak mungkin bisa yang lebih tahu, yang lebih advance nih sebagai pengajar. Boleh deh ajarin kami perkenalan diri. Halo, nama saya Raihan, saya sedang berada di Yogyakarta. Mungkin gitu aja Kak, singkat aja. Se-Thailand ya? Ya, bahasa Thailand. Mungkin sedikit lah ya, kalau saya bisa ya. Sawadee Kha, Kom She, Rehan Kha, Komajak Praktek Indonesia Kha, Kun Sawadee Kha. Sedikit aja ya. Oke, keren luar biasa Kak. Oke, kita mau ucapin pertama terima kasih banyak kepada Kak Raihan yang sudah hadir di segmen kali ini Kak, yang sudah menemani kita, membersamai kita, yang sudah memberikan insight-nya mengenai program sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tentunya sebagai alumni, Kak Raihan selalu untuk berkembang terus, bukan hanya setelah lulus diam saja, tetapi berkembang. Terima kasih sekali lagi Kak Ray, sampai jumpa nanti kita di lain waktu. Oke, terima kasih Kak. Humas UI. Aduh, lu apa? Lah, lu apa? Gue mau daftar gizi UIB lu. Oh, gue mau daftar biologi UIB. Bukan ada biologinya. Lu ngapain daftar biologi? Kan
nggak dapat beasiswa penuhnya lah. Papa pasti juga mau kan? Iya sih. Nih ya, nggak usah nyia-nyiain kesempatan ini. Kalau kita daftar gizi UIB, biologi UIB, kita free biaya SKS, biaya uang gedung. Udah, ringan beban orang tua. Wah iya, apalagi dapat rekomendasi dari guru BK, jadi bebas biaya pendaftaran. Ya udah, nunggu apa lagi? Ayo. Wah ayo. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Internasional Batam yang mengikuti program 3+2 di Mingxi University of Technology, Taiwan. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisanto. Perkenalkan nama saya Riki. Dan nama saya Bayu. Nama saya Juli. Dan nama saya Jenny Alfiana. Dan saya Sutia. Jadi kami bertiga di sini mengambil program studi desain komunikasi visual, dan kalian? Department Business and Administration. Jadi, program 3+2 adalah program kerjasama dari MCUT dengan universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studinya selama 3 tahun di Indonesia dan melanjutkan S2-nya selama 2 tahun di MCUT. So, dalam 5 tahun, kalian bisa menyelesaikan 2 gelar, yaitu S1 dan S2. Jadi, tunggu apa lagi? MCUT, rumahmu di Taiwan. Selamat datang kembali pemirsa di program kebanggaan kita UIB Edu Talks, inspirasi masa depan Anda. Ini udah segmen ketiga nih, akan menjadi segmen terakhir. Jadi para pemirsa di rumah jangan lupa untuk nonton sampai akhir, kan nanti akan ada juga informasi-informasi yang mungkin pemirsa-pemirsa butuhkan. Oke, tadi kita udah ngebahas nih Kak Vita mengenai Korea. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita untuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kali kenalan diri dalam bahasa Korea gitu. Oke, boleh silakan. 안녕하세요. 이름이 레이사 피타 인탄이에요. Indonesia 사람이에요. 사랑해요. Kalau boleh tahu apa tuh Kak artinya Kak? Hai semuanya, nama saya Reisa Vita Intan. Saya berasal dari Indonesia. Oke, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya nih.
Miss Lail, kita bagaimana nih untuk program sarjana pendidikan bahasa Inggris ini untuk mendukung para mahasiswanya ini dalam mengembangkan soft skill dan hard skill? Apakah di-provide atau mahasiswanya berkembang dengan passion mereka sendiri begitu? Oke, jadi teman-teman yang mau ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris nanti ini, kita sudah menyusun nih kurikulum yang memang kita susun untuk memfasilitasi teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, kemudian juga memfasilitasi teman-teman belajar tentang bahasanya sendiri. Jadi core atau inti kompetensi bahasa Inggris itu ada 4 teman-teman. 1, kemampuan untuk berbahasa Inggris, berkomunikasi bahasa Inggris, mau speaking, lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua yang kamu akan pelajari itu adalah tentang bahasanya, misalnya tentang pelajaran semantik, pragmatik, atau sintaksis dan lain sebagainya. Kemudian ketiga itu baru tentang pengajaran. Nah, ini kan jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, berarti kamu harus belajar bagaimana mampu mengajar, mendesain bahan ajar, menilai pembelajaran, melakukan refleksi, penelitian tindakan kelas. Nah, yang keempat yang tadi optional tadi, teman-teman nanti juga bisa memilih pelajaran beberapa pelajaran misalnya penerjemah atau menjadi seorang interpreter gitu. Kemudian kalau di kurikulum kita di semester 1, 2 dan 3 itu fokusnya skill saja. Jadi kamu belajarnya itu 1, 2, 3 semua skill bahasa Inggris. Nanti kalau sudah ke semester 3 dan 4 itu fokus ke pembelajaran bahasa ya. Tadi Miss bilang fokus tentang analisa bahasa, khususnya bahasa Inggris ya. Nah, di 5 nanti adalah persiapan teman-teman ikut internship. Jadi kita ajarkan bagaimana mendesain bahan ajar, mendesain assessment atau penilaian pembelajaran, sama belajar bagaimana mengajar. Di 6-nya teman-teman sudah bisa mulai praktek nih, praktek ngajar. Nah, tadi kamu ngomongin soft skill ya, sama hard skill juga. Nah, praktek mengajar itu teman-teman bisa milih mau di Indonesia atau teman-teman mau di luar negeri. Kita fasilitasi dua-duanya gitu, karena kita juga punya mitra tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri mitranya teman-teman. Misalnya tadi Raihan contohnya, dia mengajar selama 1 bulan waktu itu, kebetulan karena dia sudah ikut kampus mengajar, kita lanjutkan program itu 1 bulan saja. Nah, itu di Thailand Selatan. Kemudian kita juga punya 1 semester program itu di Bangkok, karena kita punya mitra kebetulan masih di Thailand nih. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ada link atau misalnya ada kesempatan untuk mengajar di negara lain itu juga tidak masalah. Kemudian juga bagaimana kalau saya kerja misalnya, kamu kerja kemudian kamu harus internship, maka bisa nanti kita diskusi dengan atasan tempat pekerjaannya, misalnya itu perusahaan asing, nanti kira-kira kemampuan bahasa Inggris apa yang akan bisa teman-teman laporkan ketika teman-teman melakukan magang. Jadi dari semua kurikulum pelajaran itu di dalam kurikulum ya, nah teman-teman bisa dapatin kompetensi bahasa Inggris dan juga pendidikannya atau kemampuan bahasanya. Kalau soft skillnya kita punya banyak kegiatan. Tadi Rehan lagi atau sama Vita tadi, program internasional banyak ya. Kemudian juga kita punya program misalnya teman-teman jadi buddy program. Karena kan di UIB banyak nih mahasiswa asing. Nah, kamu mendampingi. Leadership kita juga punya nih, HMPS kita juga punya. Dan sering kita undang teman-teman itu penelitian bareng dengan dosen atau program kreatif, PKM bareng itu ke masyarakat, itu juga bareng sama dosen dengan mahasiswa. Jadi harusnya dalam pembelajaran di kelas kita kembangkan hard skill, soft skillnya pun di luar di luar kampus atau di luar kelas, teman-teman juga bisa mengembangkan. Tapi baik lagi kata Rehan, kalian punya motivasi, punya niat atau punya keinginan untuk berkembang. Kembali lagi kepada teman-teman, yang pastinya kami dari dosen sangat-sangat mendukung. Kalau misalnya kalian punya permasalahan, kalau saya susah nih grammar, sering nih kejadian ya, grammarnya susah Miss, nilainya tidak oke misalnya, maka kita berikan namanya program buddy program. Jadi kalau di pendidikan bahasa Inggris ada beberapa mata pelajaran yang mungkin teman-teman punya kesusahan, karena kan di kelas kita mesti akan menggunakan bahasa Inggris dosennya. Jadi kalau ada kesusahan maka kita sediakan buddy. Pun teman-teman yang karena kita kebetulan ada mahasiswa asing ya dari Thailand, jadi kita pakai bahasa Inggris di kelasnya. Mahasiswa Thailand pun kita sediakan buddy untuk mereka juga bisa catch up dengan materi. Dan kerennya itu adalah malah yang nilai bahasa Inggris bagus itu adalah mahasiswa Thailand ya. Teman terakhir saya dengar malah mereka yang bahasa Inggrisnya bagus. Artinya apa? Mereka benar-benar pengen belajar dan program buddy kita berhasil. Itu mudah-mudahan dengan segala kegiatan dan juga kurikulum yang kita sudah desain bisa mensupport nih teman-teman menjadi seorang, terserah mau jadi guru kah nanti, atau tadi interpreter, atau menjadi guru BIPA yang memang berkompeten dan emang dibutuhkan di masyarakat. Luar biasa Miss Lail. Di UIB sendiri ini sangat-sangat memprovide ya
ketika kita ada masalah tadi soal grammar langsung kita berikan solusi bahwa coba kita jadi buddy dampingi mahasiswa asing gitu ya misalnya luar biasa. Juga tadi bagaimana cara mendesain kurikulum yang pembelajaran, terus juga bagaimana cara menilai pembelajaran yang ada yang ada di dalam pendidikan bahasa Inggris itu tadi. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Kak Vita setelah dari Korea tadi, bagaimana nih menurut Kak Vita terhadap UIB yang sangat-sangat mensupport Kak Vita itu pergi perjalanan ke Korea untuk mengenyam pendidikan di sana gitu? Harapan saya. Bagaimana cara dukungan dari UIB sendiri gitu? Apakah UIB sangat-sangat membantu Kak Vita apa gimana gitu Kak? Ya tentunya saya dari Universitas Internasional itu Universitas Internasional Batam berkolaborasi dengan Hambat National University dan kemudian saya mahasiswa di situ dan saya bisa pergi karena UIB juga dan juga saya dibantu mengurus surat-suratnya. Saya juga dapat invite dari Korea lewat UIB tentunya. Jadi di situ sih yang mereka mendukung. Luar biasa, berarti dari UIB-nya dukung, dari kakaknya juga ingin berkembang untuk memotivasi diri untuk mengenyam pendidikan yang skopnya atau skalanya yang lebih besar ini. Tapi sayangnya kita akan berakhir nih acara kita pada hari ini. Kita sebelum berakhir kita closing statement dulu. Mungkin dari Miss Lail, boleh silakan Miss. Oke, nah mungkin closing statement dari saya, terima kasih undangannya hari ini, kemudian juga teman-teman jangan takut bergabung nih jurusan pendidikan bahasa Inggris karena dari sisi fasilitas, kemudian dari sisi kompetensi dosennya dan juga lulusannya teman-teman bisa nanti berkaca atau bisa bertanya banyak. Oke, kemudian juga dari kurikulumnya kita benar-benar sudah men-adjust atau kita sudah menganalisa dari kebutuhan pasar dan harusnya teman-teman lulus dari pendidikan bahasa Inggris bisa langsung ready untuk kerja. Pun sebelum menjadi lulusan, kebanyakan mahasiswa kita juga ada yang sudah langsung terjun ke dunia pendidikan. Jadi jangan takut bergabung di pendidikan bahasa Inggris ya, teman-teman, ditunggu di UIB. Terima kasih. Terima kasih Miss. Kita lanjut ke closing statementnya Kak Vita, boleh Kak? Silakan, harapan mungkin. Buat teman-teman yang ingin bergabung di Universitas Internasional Batam, jangan lupa join dan gabung di jurusan pendidikan bahasa Inggris karena kalian bakal mendapatkan banyak banget benefit di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Salah satunya seperti saya bisa keluar negeri belajar selama 1 semester di sana. So buat kalian semua jangan takut buat join di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Baik, terima kasih Kak Vita, luar biasa. Jangan lupa dan jangan takut untuk join nih program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris UIB nih teman-teman. Nah teman-teman, tampaknya kita sudah berakhir di penghujung acara. Mau ucapin terima kasih banyak kepada Miss Lail dan juga Kak Vita yang telah hadir pada hari ini menemani kita mengorek-ngorek informasi mengenai program Sarjana Bahasa Inggris yang ada di UIB. Nah sebelum berakhir, aku mau ucapin terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia sampai akhir acara dan saya Raja Ilham Ramizan Faris pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan terus program kebanggaan kita UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Sampai jumpa di setiap Kamis. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk.
kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.